Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya Makasih, innamal Pak. a'malu Assalamualaikum binniyat. warahmatullahi Ini wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala, yang mana beliau merupakan salah satu pengajar atau dosen tetap di Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah atau yang biasa dikenal dengan STD Imam Syafi'i Jember. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini beliau juga telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Yuk kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah Insyaallah khair. sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Apa kegiatan selama pandemi ini Ustaz? Kegiatan Ngajar online kah atau iya, kebanyakan ngajar online, Masih berjalan, kajian-kajian Ustaz, ya? juga Kajian juga online, kajian online. Ya, selain itu ya bersama keluarga. Masya Allah, Kegiatan lebih bersama banyak waktu bersama keluarga Ustaz, Ya, ya? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik pemirsa, alhamdulillah guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini telah bersama kita, dan seperti biasa sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, terlebih dahulu kita mendengarkan nasihat pembuka atau kalimat pembuka dari beliau. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, terutama para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga ingin mengingatkan kepada seluruh saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, kepada sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abdullah ibn Busr, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh syariat Islam menjadi banyak yang aku ketahui. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Maka kabarkan kepadaku tentang sesuatu yang bisa aku lakukan terus-menerus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wajal. Jadikanlah lisanmu untuk terus basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membasahi lisan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang sangat besar dan amalan yang akan mendatangkan banyak pahala kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita bingung dengan amalan, dengan zikir apa kita basahi lisan kita. Maka kalau kita ingin memfokuskan pada satu zikir yang sangat mulia, maka fokuskanlah untuk terus membasahi lisan kita dengan al-kalimat at-tayyibat. Ini adalah zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada tahmid, di dalamnya ada takbir, di dalamnya ada tahlil, di dalamnya ada hauqalah. Ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar untuk zikir ini. Maka zikir inilah yang
sepantasnya kita ulang terus-menerus. Sepantasnya kita jadikan sebagai pembasah lisan kita. Sebagaimana dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Kemudian orang ini mengatakan, "Inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a." Sungguh aku tidak mampu menghafal sesuatu pun dari Al-Qur'an. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Maka beritahukan kepada aku sesuatu yang bisa menggantikannya. Kabarkan kepadaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa menggantikan Al-Qur'an, karena aku tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Maka ajarkan sesuatu yang lain yang bisa menggantikan Al-Qur'an itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Kalau begitu katakan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini menunjukkan bahwa zikir ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bisa menggantikan Al-Qur'an. Maka bagi teman-teman ya yang tidak punya banyak hafalan atau sulit untuk membasahi lisan di luar, misalnya ketika sedang santai, ketika tidak ingin membaca Al-Qur'an dari mushaf, ya, ingin membasahi lisannya dengan zikir, ya, maka bacalah zikir ini. Karena zikir ini bisa menggantikan Al-Qur'an sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya ini. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jalla, fama li?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya lihat zikir itu untuk Allah semuanya. Tasbih untuk Allah, tahmid untuk Allah, takbir untuk Allah, tahlil untuk Allah, hauqalah juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang untukku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini." Kalau begitu katakan, berdoalah, "Ya Allah, rahmati aku. Ya Allah, berikan rizki kepadaku. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Berikan petunjuk kepadaku." Falamma qam qal, ketika orang ini beranjak untuk pergi, maka Rasulullah sallallahu alaihi qama falamma qama qala hakadha biyadihi. Ketika orang ini berdiri, maka orang ini memberikan isyarat dengan tangannya bahwa dia akan memegang erat pesan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan kepada orang tersebut, "Amma hadza faqad mala'a yadahu bil khair." Adapun orang ini dia benar-benar telah menjadikan tangannya penuh dengan kebaikan. Oleh karenanya, para pemirsa dan saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah terus zikir ini. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ulangi terus, basahi terus lisan kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian selingi dengan doa, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin.
Allah taala alam. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik pemirsa, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya live interaktif konsultasi Islam ini dapat pula Anda dengarkan melalui radio-radio dalam RTVC. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, kami juga mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kami di 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi Fatwa TV Ustadz. Yang pertama ini dari saudara Arid di Provinsi Sulawesi Utara. Bismillah Ustadz, apakah bisa digabung antara niat berkurban dan akikah? Jazakumullah khairan. Baik. Iya. Akikah dan kurban apakah bisa digabung ataukah tidak? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan bisa, ya ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Ada yang mengatakan tidak bisa ya, dan yang Anda tahu yang mengatakan tidak bisa itu pendapatnya mayoritas ulama ya. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Ada sebagian ulama dalam mazhab Hambali yang berpendapat bahwa akikah bisa digabungkan dengan kurban. Dari sisi kaidah ya, dari sisi kaidah saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa akikah tidak bisa digabungkan dengan kurban karena perbedaan dari tujuan ya. Tujuannya berbeda, kemudian kalau digabungkan ya menjadi sesuatu yang bertentangan ya. Syariat menginginkan dua-duanya dilakukan ya, syariat menginginkan dua-duanya dilakukan, dan kalau digabungkan salah satunya menjadi tidak bisa dilakukan. Dan ini yang saya lihat pendapat yang lebih kuat, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Allah taala alam. Ya, jadi kalau misalnya ingin melakukan dua-duanya dan bisa atau mampu melakukannya, maka lakukanlah itu. Itu yang paling afdal. Dua-duanya hukumnya sunnah muakkadah. Akikah sunnah muakkadah, kurban ya menurut pendapat yang paling kuat juga sunnah muakkadah, walaupun ada yang mengatakan itu wajib. Kalau tidak bisa, maka dahulukan yang lebih dahulu. Dahulukan yang waktunya lebih dahulu. Kalau misalnya akikah lebih dahulu, misalnya hari ketujuhnya sebelum hari Aid ya, hari ketujuhnya sebelum hari Aid Idul Adha, maka sudah ya tunaikan akikah dulu. Adapun nanti ketika hari Aid kita tidak mampu, maka tidak usah melakukan ibadah kurban. Kalau misalnya yang lebih dahulu adalah ibadah kurbannya, maka lakukan ibadah kurban. Kemudian ketika datang waktu akikah, kita tidak punya harta, maka kita bisa mengundurnya di waktu yang lain. Ya, kita bisa mengundurnya sampai kita mampu untuk mengakikahi anak kita. Ya, ketika itu kita melakukan akikah. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Baiklah, pemirsa, sudah ada satu telepon masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Tahir di Jakarta. Bapak R di Jakarta. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan saya yang Bapak, mohon maaf, volume televisinya tolong dikecilkan Bapak. baik. Ada dua pertanyaan yang berkaitan. Jadi pertanyaan saya yang pertama, udah saya kecilkan. Ya, pertanyaan yang pertama, kenapa ada orang mukmin
yang meniti jembatan Siraj ada yang jatuh ke dalam neraka. Itu pertama. Taib. Yang kedua yang berkaitan juga dengan itu, amalan apa yang dapat kita amalkan agar jangan pakai singgah ke dalam neraka dalam menuju ke surga. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bapak R di Jakarta. Ya, silakan Ustaz. Taib. Kenapa ada mukmin yang ketika berjalan di atas sirat tidak selamat? Ya. Ya karena dia pantas untuk dimasukkan dahulu ke neraka. Ya, dia tidak pantas untuk langsung masuk ke surga. Dan memang keadaan seorang mukmin itu bertingkat-tingkat, ya. Ada orang mukmin yang dia langsung masuk surga dan tingkatannya sangat tinggi di dalam surga. Ya, bersama para rasul, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Ada seorang mukmin yang langsung masuk surga tapi derajatnya di bawah mereka. Ya, derajatnya di bawah mereka. Kemudian ada seorang mukmin yang disebut sebagai ashabul a'raf. Ya, mereka telat masuk surganya. Mereka telat masuk surga tapi mereka tidak masuk neraka dulu. Ada seorang mukmin yang dia masuk neraka dahulu. Ada seorang mukmin yang masuk neraka dulu karena dia punya dosa yang lebih banyak daripada amal baiknya. Sehingga dia harus dicuci, harus dibersihkan dari dosa-dosanya. Sehingga ketika dia sudah bersih dari dosa-dosanya, dia bisa diberikan ya nikmat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lama sekali di neraka. Tapi yang jelas ya apabila dia menjadi seorang mukmin dan sampai meninggal dia menjadi seorang mukmin, pasti nanti akhirnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti akhirnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kapan ke surganya? Itu sesuai dengan tingkat amalannya, ya. Kalau amalannya sedikit, ya, dia punya dasar keimanan tapi amalannya sedikit. Maka orang yang demikian ketika dosanya lebih banyak dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia harus dimasukkan ke dalam neraka dahulu untuk ya sebagai pertanggungjawaban amal-amal buruk dia. Kemudian setelah itu ya dia diselamatkan atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya. Allah taala alam. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan tentang Amalan apa yang bisa? amalan apa yang bisa menjadikan kita tidak ke neraka dahulu? Ya. Ya intinya pesan globalnya ya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh-sungguh dalam ketakwaan tersebut, kita ikhlas dalam menjalankannya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dimasukkan ke neraka dahulu. Ketakwaan adalah dengan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Dan inilah bekal yang paling baik yang bisa kita bawa dari dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena dengan kesyirikan tersebut amal-amal yang kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang mukmin ya harusnya dia paling takut terhadap dosa syirik. Karena dosa ini akibatnya sangat fatal sekali. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni apabila dia disekutukan. Apabila seseorang melakukan kesyirikan kepadanya dan dia masih mau mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Dan tidak hanya tidak diampuni saja dosa kesyirikan ini. Dosa kesyirikan ini menjadikan amal-amal kebaikan seseorang dihapuskan semuanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka semua amalmu akan dihapuskan. Semua amalmu akan menjadi terhapus, hilang, ya. Orang yang demikian ya menjadi orang yang sangat merugi sekali. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan ini, ya. Kemudian dosa yang di bawah kesyirikan adalah kebid'ahan. Ini juga sesuatu yang sangat buruk sekali di dalam Islam. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Kebid'ahan-kebid'ahan harus kita jauhi semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan. Adalah keburukan. Tidak ada bid'ah yang baik. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa semua bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya sebagai suatu kebaikan. Kemudian setelah itu dosa besar kita harus jauhi. Kemudian setelah itu dosa-dosa yang di bawahnya dosa-dosa besar itu, ya, agar kita benar-benar selamat, ya, benar-benar tidak mampir ke neraka dulu, naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk Bapak R di Jakarta. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Agung dari Bekasi. Bapak Agung di Bekasi, silakan Bapak. Gini Ustadz, saya mau nanya. Saya kan kemarin sempat bawa anak ya untuk dipijat tradisional. Kemudian si tukang pijat ini, si ibu-ibu tersebut tuh sambil mijit tuh sambil komat kamit gitu. Saya juga nggak bisa memastikan apakah yang dibaca jampe-jampe atau doa ruqyah. Saya juga kurang paham. Terus saya mau nanya itu hukumnya bagaimana Ustadz? Terus karena saya ke situ kan awalnya niatnya cuma pengen pijat biasa aja gitu untuk anak saya tuh. Terus apakah jika saya ke sana lagi dengan tujuan pijatnya biasa aja, itu bagaimana hukumnya? Apakah masih boleh atau saya harus cari tempat pijat refleksi yang untuk anak yang lain gitu, Ustaz? Ya. Terima kasih Bapak Agung di Bekasi. Ya, iya. Kalau kita ragu-ragu ya dalam suatu masalah, maka kalau bisa kita mencari kepastian, carilah kepastian itu. Ya, kalau misalnya kita cocok dengan pijatannya, ya ternyata anak kita setelah dipijat oleh dia merasa enak dan sehat, ya kalau kita ingin ke sana lagi dan kita masih ragu-ragu, silahkan tanyakan kepada orang tersebut. Silahkan tanyakan kepada orang yang mijat itu, apa yang dibaca. Mohon maaf ya, saya menjadi ragu, ini yang dibaca sesuatu yang dibolehkan dalam syariat ataukah tidak, ya. Coba tanyakan langsung, ya. Karena tidak semua qomat kamit itu dilarang. Ya, tidak semua yang dibaca oleh pemijat itu dilarang. Kalau misalnya dia menyebutkan ya mantra-mantra yang tidak diketahui artinya. Mantra-mantra yang tidak diketahui artinya. Atau diketahui artinya dan di dalamnya ada permintaan kepada jin, maka sudahi, tidak usah ke situ lagi. Karena ya kalau tidak diketahui maka bisa jadi ada kesyirikan di dalamnya. Kalau diketahui bahwa
itu ada permintaan jin, maka jelas itu kesyirikan. Maka jangan ke situ lagi apabila mantranya tidak diketahui maknanya, atau diketahui maknanya dan di dalamnya ada unsur kesyirikannya. Apabila mantranya tersebut ya diketahui maknanya dari Al-Quran ya, ataupun dari ruqyah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, maka alhamdulillah itu sesuatu yang baik ya, kita bisa datang ke situ lagi ya untuk memijatkan anak kita. Kalau yang dibaca mantranya kita ketahui maknanya, tidak ada kesyirikannya, dan bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bagaimana Ustaz? Kita katakan boleh. Boleh menggunakan mantra-mantra walaupun tidak dari Al-Quran dan Sunnah ya, karena syarat dari mantra itu malam yakun syirkan. Inilah syarat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting tidak ada unsur kesyirikannya di dalamnya ya. Jadi walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata-katanya kita fahami dan di situ tidak ada unsur kesyirikan, sudah ya, berarti itu dibolehkan ya. Makanya hukum asal dari mantra itu dibolehkan, kecuali apabila di dalamnya ada kesyirikannya menjadi tidak boleh. Kalau di dalamnya ada kebid'ahan bagaimana? Jelas tidak boleh ya. Yang ketiga, apabila tidak diketahui maknanya ya, itu kata-kata yang kita tidak tahu apa maksudnya, maka ini juga tidak dibolehkan oleh para ulama ya. Wallahu taala alam ya. Silahkan tanya kepada orangnya, kepada pemijatnya ya, dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan kata-kata yang tidak menusuk hatinya ya. Misalnya memohon maaf dulu ya, kemudian mendoakan dia mudah-mudahan ya dijaga oleh Allah, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya. Setelah itu tanyakan apa yang ingin kita ketahui ya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu. Baik pemirsa, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Baiklah pemirsa, sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dari Ummu Fakri, Riau. Ummu Fakri di Riau. Silakan Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Begini ya Ustaz. Seorang ayah sebelum meninggal dunia, dia mewasiatkan 7 buah toko. Lalu dia membagikan 7 buah toko itu kepada 7 orang anaknya, 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sama rata Ustaz. Tapi 1 buah toko lagi dia berwasiat bahwa kalau dia meninggal nanti harus disedekahkan uangnya Ustaz. Dan salah satu anaknya berinisiatif mau membelikan kerbau karena bulan haji ini Ustaz. Bagaimana hukumnya itu ya Ustaz ya? Salah satu anaknya kenapa ingin mengembalikan? Berinisiatif mau membelikan kerbau dari uang hasil yang toko yang diwasiatkan ayahnya itu. Orang tua berwasiat untuk apa? Satu toko untuk apa? Untuk disedekahkan uangnya Ustaz, itu aja. Tidak diperincikan sedekahnya untuk apa. Terus dijadikan sebagai dibelikan kerbau untuk untuk disedekahkan untuk bulan haji ini Ustaz. Dikorbankan ya. Rencananya dikorbankan, dijadikan dikorban Ustaz. Dan otomatis insya Allah nanti akan dinikmati oleh anaknya yang tinggal di situ Ustaz. Kerbaunya. Dan satu lagi ya Ustaz, di lingkungan anak orang yang memotong kerbau dan anggota yang memotong kerbau itu dikasih jatah ya Ustaz. Jatah sepertinya jatah panitia. Jatah panitia tapi ada apa? Ada upahnya juga. Iya, ada upahnya. Qadarullah suami anak ikut dalam berkorban Ustaz. Cuma dia bawa 3 kantong tahun kemarin. Anak ragu yang 1 kantong lagi. Anak tanya,
satu kantong ini untuk dari mana, kata anak. Satu kantong ini karena anak ikut sebagai panitia. Walaupun anak ikut juga berkorban, kata suami kan. Jadi anak ragu ya Ustadz menikmati yang satu kantong ini. Kalau yang 2 kantong tuh anak nggak ragu. Soalnya satu jatah memang untuk jatah korban, satu lagi karena jatah warga Ustadz. Baik. Jadi satu kantong lagi anak ragu untuk menikmati itu aja Ustadz. Baik. Syukran ya Ustadz. Ya, barakallah. Terima kasih Mu Fakri di Riau. Ya, Ustaz. Baik, yang jelas dalam wasiat tadi ya, ada sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, ada yang tidak diperbolehkan. Maka wasiat yang seperti ini kita jalankan yang diperbolehkan oleh syariat saja. Apa yang diperbolehkan oleh syariat? Yang diperbolehkan oleh syariat adalah wasiat bahwa salah satu dari tokonya itu untuk disedekahkan. Karena saya dengar tadi ada lebih dari 3 toko. Berarti satu toko itu ya kemungkinan besar kurang dari 1/3. Ya. Dan kalau ada orang yang akan mati dan dia berwasiat dengan hartanya 1/3, masih dibolehkan. Dan itulah batasan yang tertinggi. Ya. Batasan yang tertinggi untuk wasiat ya dari harta seseorang adalah 1/3-nya. Rasulullah katakan ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir. Berwasiat itu maksimalnya itu 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Adapun wasiat yang dikatakan tadi dibagi sama rata, maka ini tidak boleh dijalankan. Karena sudah keduluan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam ayat waris, ya, ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris. Yusikumullah. Allah telah berwasiat kepada kalian. Fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwa anak laki-laki ya itu mempunyai hak waris untuk 2 anak perempuan ya. Jadi bagian satu anak laki-laki itu 2 bagian ya dari anak perempuan. Ini wasiat ini sudah lebih dahulu ada, sehingga harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai objek wasiat oleh orang tua. Kalau orang tua memberikan wasiat, nanti hartanya ini dibagi sama rata. Maka itu bukan hak orang tua kita. Karena Allah terlebih dahulu telah memberikan wasiat kepada kita sebagai kaum muslimin agar menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam harta waris. Dan wasiat yang tadi disebutkan itu bertentangan dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala harus lebih didahulukan dalam masalah ini. Karena sebenarnya harta itu titipan, ya, bukan harta orang tua kita. Itu harta Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada orang tersebut untuk membagi hartanya sesuai dengan hukum yang Allah inginkan. Dan penerapan hukum waris ini wajib dijalankan sebagaimana digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Karena setelah menyebutkan hukum-hukum tentang waris, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ya. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang tersebut akan kekal selama-lamanya di sana.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, ya, dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dia akan selama-lamanya di sana, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan di dalam neraka tersebut. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan hukum waris, dan Allah memberikan isyarat tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Isyarat ini kembalinya kepada hukum waris yang disebutkan sebelumnya. Maka menerapkan hukum waris itu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meninggal sudah, ya, ada hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ya kita menjunjung tinggi hukum ini, maka kemungkinan percekcokan yang terjadi di antara anggota keluarga menjadi semakin kecil karena Allah Subhanahu wa taala yang kita junjung tinggi hukumnya. Ya. Sehingga yang bisa dilakukan dalam wasiat tersebut, silahkan yang tokoh yang satu tadi yang diwasiatkan oleh orang tua untuk disedekahkan, silahkan disedekahkan. Adapun sisanya maka dibagi secara hukum waris. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan, ya, bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Taib, apakah boleh sedekah tersebut diwujudkan dalam bentuk sembelihan? Kita katakan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah kita wujudkan sedekah tersebut dalam bentuk sembelihan. Kemudian sembelihan tersebut hasilnya disedekahkan kepada orang-orang. Ya, ini tidak keluar dari kategori sedekah. Tidak ada masalah, wallahu taala a'lam, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, ya, biasanya yang dimaksud dengan sedekah itu biasanya diberikan kepada orang lain, bukan kepada anak-anaknya, ya. Biasanya demikian. Walaupun bisa jadi orang tua itu bersedekah kepada anak, ya, tapi dalam kebiasaan orang, ya, ketika mengatakan inilah sedekahkan, itu maksudnya biasanya adalah menyedekahkan kepada orang lain, bukan kepada anggota keluarga dia. Maka karena uruf kita atau adat kita seperti ini, maka sebaiknya, ya, sebaiknya kita berikan hasil dari sembelihan tersebut kepada orang lain, ya. Karena ya biasanya orang kalau mengatakan sedekahkan ini kepada sedekahkan harta ini kepada orang lain, biasanya maksudnya bukan kepada anak-anaknya. Dengan begitu lebih hati-hati, ya, dan insya Allah dengan begitu kita berarti telah menunaikan wasiat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Yang kedua, Ustaz, tentang jatah panitia kurban. Taib. Dan upah itu, Ustaz. Panitia kurban, ya, boleh diberikan bagian dari hasil sembelihan, tapi jangan sampai dianggap itu sebagai upah, ya. Jangan sampai itu dianggap sebagai upah, ya, karena panitia kurban tidak beda dengan masyarakat yang lain. Sebagaimana masyarakat yang lain boleh mendapatkan bagian, maka panitia kurban juga boleh mendapatkan bagian, ya. Adapun panitia kurban diberikan bagian lebih, ini pun, ya, ana melihat tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah karena pembagian hewan kurban ini tidak harus sama antara masyarakat satu dengan antara orang satu dengan orang yang lainnya, tidak harus sama. Ya, apabila misalnya pembagi hewan kurban, ya, melebihkan seseorang dan menyedikitkan bagian untuk orang yang lain karena sesuatu hal, maka ana melihat hal tersebut tidak menjadi masalah. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang masuk.
Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Umu Yodi Pekanbaru. Umu Yodi Pekanbaru, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau bertanya, Ustaz, terkait dengan fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli emas yang tidak tunai atau online. Baik. Sudah? Sudah. Ya. Itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Umu Yodi di Pekanbaru ya. Ustaz. Iya. Siapapun yang berfatwa ya, siapapun yang berfatwa ini tidak hanya berhubungan dengan MUI, tapi semua fatwa dari siapapun. Kalau menyelisihi dalil ya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Kalau misalnya orang yang berfatwa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah tersebut adalah orang yang harusnya kita hormati, maka tetap kita hormati orangnya. Kita tetap hormati lembaganya. Tapi fatwanya harus kita tinggalkan dalam masalah itu. Fatwanya harus kita tinggalkan dalam masalah itu. Bukan kita tidak menghormati mereka ketika kita meninggalkan fatwanya mereka, tapi karena kita punya kewajiban untuk mendahulukan dalil, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran. Ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perkataan yang lebih pantas untuk kita ikuti melebihi Al-Quran. Kemudian setelah itu tidak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti melebihi hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tukar uang atau jual beli emas dengan uang itu dua-duanya komoditi riba. Ya, dua-duanya komoditi riba. Dan ilahnya sama. Ilah hukumnya sama. Jenisnya ya, ilah hukumnya sama-sama as-samaniyah sebagai alat tukar dalam jual beli. Sehingga apabila keadaannya demikian, maka tukar menukar uang dengan emas itu harus kontan, ya. Itu harus kontan. Jadi dia ilahnya sama, jenisnya berbeda. Maka harus kontan, yadan biyadin, harus serah terimanya satu waktu, tapi kadarnya boleh berbeda. Ya, kadarnya boleh berbeda. Misalnya emasnya 1 gram, ya uangnya tidak 1 rupiah. Atau tidak 1 gram rupiah, tidak. Tapi uangnya menjadi misalnya 900.000. 900.000 itu kalau dijadikan uang receh bisa berapa kilo itu, ya kadarnya bisa berbeda. Tapi harus kontan ya, harus kontan satu waktu, tidak boleh ditunda salah satunya. Dan apabila jual beli online, ya maka pasti ada yang ditunda, karena tidak mungkin seseorang mengirimkan emasnya melalui HP-nya. Tidak mungkin dia mengirimkan emas melalui HP-nya. Yang bisa dikirim melalui HP adalah uangnya saja, ditransfer. Tapi emasnya ya tidak bisa diserah terimakan ketika itu. Solusinya, ya kalau kita ingin jual beli emas secara online, maka solusinya dengan COD. Ya, solusinya dengan COD. Kalau solusi COD bisa dijalankan, maka jalankan itu. Jadi nanti jual belinya ketika barangnya datang. Kalau nggak cocok, kembali lagi. Ya, seperti ini dibolehkan. Jadi pesan emas, kemudian emasnya datang ke kita, ketika itu baru kita jual beli. Ya, emasnya diambil, uangnya diserahkan. Ya, kalau bisa seperti itu lakukan. Tapi kalau tidak bisa, hanya online saja, walaupun
ada sejuta orang memfatwakan boleh, maka jangan lakukan. Karena ya dalilnya jelas dalam hadis ya, harus ha'an wa ha', ya, harus kontan. Jadi dia mengelungkan, yang lain juga mengelungkan tangannya. Serah terimanya harus satu waktu ya. Wallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu Jazakallah jawaban khair. untuk Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanya, Ustaz. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ya, Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rusmini dari Pacitan. Ibu Resmi dari Pacitan. Silakan Ibu. Nah, ya, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tanya, di dalam bulan Dzulhijjah ini di 10 hari yang pertama itu kan amalan-amalannya sangat bagus. Ya. Kemudian saya ingin mengetahui, ingin tahu dan berusaha ingin mengamalkan. Tapi itu ada contohnya dari Rasulullah apa tidak? 10 pertama itu kita puasa umpamanya. Itu bagaimana hukumnya ya? Ya. Cukup itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Iya. kasih Ibu. Puasa sangat dianjurkan ya di 10 pertama, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Kalau kata-kata 10 hari pertama ini jangan dimasukkan tanggal 10-nya ya, karena tanggal 10-nya itu hari raya, tidak boleh berpuasa. Hari Aid, kemudian tanggal 11, 12, 13 ini diharamkan untuk berpuasa. Jadi tanggal 1 sampai 9 itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, dianjurkan untuk berpuasa. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Membaca Al-Qur'an, bersedekah, ya, banyak berzikir. Ini sangat dianjurkan di hari-hari tersebut, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Ya, tidak ada satu hari pun yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari ini. Ya, maksud beliau adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada sebagian sahabat yang menanyakan, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya. Walaupun amalan tersebut ya Rasulullah yang dilakukan di waktu lain berupa jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, iya. Walaupun amalan kebaikan yang dilakukan di waktu lain itu berupa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila orang tersebut keluar dari rumahnya untuk berjihad di waktu yang lain itu, dia membawa hartanya, dia membawa jiwa raganya. Kemudian setelah itu dia perang dan di sana dia meninggal, mati syahid. Orang itu yang lebih utama. Amalan orang itu yang lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tidak demikian, maka jihad yang orangnya bisa kembali lagi ke rumahnya selamat, ya, bahkan membawa ghanimah, maka amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia. Allah taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah. Dan mungkin ada penelpon terakhir ini Ustaz. Kita persilakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon televisinya dikecilkan Bapak. Halo. Volume televisinya tolong dikecilkan Bapak. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ini Pak Cis di Riau. Di Riau. Ya, silakan Bapak. Nah, ini masalah apa batuan terbatas Pak, kalau masalah memangkaskan rambut itu apa hukum Pak? Memangkas rambut, Nah, rambut kan bercampur, kita orang Islam, Kristen gitu, campur itu apa hukumnya? Apa hadisnya gitu? Apakah salah tidak gitu? saya tidak dengar Mohon maaf dengan Bapak, baik. bisa diperjelas lagi pertanyaannya? Nah, kita kan pangkas rambut kan. Nah, pangkas rambut kita kan banyak suku agama di Indonesia kan.
Nah, nanti kan kalau kita motong ada yang Islamnya, ada yang non Islamnya. Nah, itu nanti kan apa hukumnya rambutnya berabung itu ya Ustaz. Baik. Iya. Pekerjaan memangkas rambut pada asalnya dibolehkan di dalam syariat. Pada asalnya dibolehkan di dalam syariat. Kecuali apabila ada hal-hal yang menjadikan dia tidak diperbolehkan. Ya, misalnya dia melakukan qaza', ya, menggundul sebagian kepala dan membiarkan bagian yang lain, ya. Bagian misalnya di pinggirnya digundul. Kemudian di atasnya dipendekkan. Ini tidak diperbolehkan. Dikundul, ya, saya tidak mengatakan ditipiskan, tapi dikundul. Inilah qaza', menggundul sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain masih ada rambutnya. Kalau mau gundul sekalian semuanya. Ya, kalau tidak mau menggundul semuanya, maka ditipiskan saja. Ya, bisa dalam satu bagian lebih tipis dari yang lainnya. Tapi kalau sampai gundul kemudian yang lainnya masih ada rambutnya, maka ini masuk dalam kategori qaza', maka dilarang. Kemudian juga pangkas rambut yang menyerupai orang-orang yang fasik, ya, ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga menjadi tidak diperbolehkan karena ada tasyabbuh dengan sesuatu yang tidak baik. Taib, apabila tidak ada tasyabbuh, ya, kemudian tidak ada qaza', saya juga ingin mengingatkan, ya, memotong jenggot, ya. Biasanya ini juga banyak terjadi di orang-orang yang profesinya sebagai pemotong rambut, ya. Maka ini juga diharamkan. Apabila diperintahkan untuk mencukur jenggot, maka jangan mau. Apabila karena itu orang tidak mau datang lagi, ya, silahkan dia tidak datang. Tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah sampaikan kepada kita. Ya. Taib. Bagaimana apabila rambut antara rambut seorang muslim dengan rambut orang kafir itu bercampur nantinya? Setelah dipotong ada, ya, rambut-rambut yang terpotong, nanti ada orang muslim, ada orang kafir. Ya, tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah, ya, bercampurnya antara rambut muslim dan rambut kafir. Dan rambut ini tidak harus dikubur, ya. Tidak harus dikubur. Dalil yang menjelaskan bahwa rambut yang dipotong itu harus dikubur, ya, dalilnya lemah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi seorang muslim atau tidak ada anjuran bagi seorang muslim untuk mengubur rambut, karena dalil yang menunjukkan hal tersebut, ya, dalilnya lemah. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Telegram, kita akan bacakan Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya, seandainya kita memiliki uang 6 juta, lebih afdal mana dibelikan 1 ekor domba yang besar atau 2 ekor domba yang kecil? Jazakumullahu khairan. Baik. Apabila domba yang kecil itu memenuhi syarat, ya. Apabila domba yang kecil tersebut memenuhi syarat, maka dan tidak terlalu kecil, ya, mungkin kecilnya kecil sedang, maka yang lebih baik 2. Yang lebih baik adalah yang 2. Karena ketika belinya 2, nyembelihnya 2 kali. Nyembelihnya menjadi 2 kali. Adapun yang 1 yang besar tadi, nyembelihnya cuma sekali saja. Padahal dua-duanya masih sesuai dengan tuntunan syariat. Maka yang lebih banyak sembelihannya, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di hari raya menyembelih 2 kabsyaini 'azimain. Ya. 2 domba yang besar. 2 domba yang besar. Jadi orang-orang sekarang yang menyembelih satu-satu itu cukup, ya. Tapi kalau menyembelih lebih dari 1 juga lebih baik. Semakin banyak semakin baik, dan Rasulullah contohkan 2, ya, 2 domba yang besar beliau sembelih untuk beliau dan keluarga beliau, ya. Allah taala. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Fatwa TV ini Ustaz. Dan pemirsa,
informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Fatwa TV, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Fatwa TV yang sudah dijawab dapat Anda akses melalui www.dewanfatwa.com. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam, dan kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren ya? Hadis-hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini